Sejarah ekonomi dunia. Kalau kalian belum paham apa itu ilmu ekonomi, kalian boleh nonton video saya yang ini ya. Pada dasarnya, gagasan ekonomi telah berkembang dari zaman peradaban kuno, yang menjadi cikal bakal dalam perumusan teori-teori modern yang digunakan saat ini. Perjalanan sejarah ini tidak dibentuk oleh satu atau dua tokoh saja, tapi hasil dari kontribusi berbagai pemikir dari setiap peradaban selama ribuan tahun secara kolektif. Untuk mengawali video ini, kita masuk ke pemikiran ekonomi pada peradaban kuno. Masyarakat kuno seperti masyarakat Sumeria, Mesir, Yunani, Tiongkok, India kuno atau lembah Indus sudah mencatat transaksi ekonomi dalam bentuk tablet tanah liat dan papirus. Di zaman itu, mereka sudah mengenal sistem akuntansi, suku bunga majmuk, dan etika dagang seperti yang tertulis dalam Kode Hammurabi. Di Yunani, filsuf bernama Hesiod dan Xenophon juga sudah menulis tentang pengelolaan ekonomi rumah tangga. Pemikiran Aristoteles terkait ekonomi juga sudah diserap banyak orang, yang konsepnya itu mirip-mirip seperti sosialisme. Dia menyatakan bahwa menimbun harta terus-menerus dan melebihi kebutuhan yang ada adalah tindakan yang tidak bermoral bagi manusia. Di Cina kuno sendiri, sudah ada teks terkait ekonomi yang bernamakan Guanzi, yang menjelaskan pentingnya stabilitas mata uang dalam suatu negara, dan juga konsep supply dan demand. Selanjutnya, kita masuk ke corak pemikiran ekonomi di abad pertengahan. Perkembangan pemikiran ekonomi di abad pertengahan banyak dibentuk berlandaskan nilai-nilai agama dan etika. Seperti halnya pemikiran pastor Katolik bernama Thomas Aquinas, yang menggagas konsep harga wajar atau intrinsic value pada suatu barang. Aquinas cenderung tidak menerima konsep supply dan demand atau harga pasar pada suatu barang atau komoditas. Hal ini diyakini dapat mencegah adanya monopoli pada suatu komoditas dan mengembalikan barang atau komoditas tersebut pada harga asalnya. Atau istilah sekarang ini, dia nggak suka ada harga hype gitu. Aquinas juga melarang praktik riba atau bunga pada hutang. Dan larangan ini ia kemukakan berlandaskan tuntunan dari Bible. Di era Khilafah Islam, seorang hakim Abbasiyah bernama Abu Yusuf juga sudah menulis buku Al-Kharraj yang berbicara terkait kebijakan fiskal, khususnya dalam ranah perpajakan. Dan buku ini secara resmi dipakai sebagai panduan kebijakan fiskal dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah, khususnya di pemerintahan Harun ar-Rasyid. Seorang ulama polimet bernama Abu Hamid Al-Ghazali juga menerangkan pembagian kebutuhan manusia, yang sekarang menjadi konsep utama dalam ekonomi Islam dan ilmu sosial secara umum. Al-Ghazali membaginya pada tiga hal: daruriyat, yaitu pokok, hajiyat atau sekunder, dan juga tahsiniyat, yaitu tersier. Ibnu Khaldun, sejarawan dan bapak sosiologi dunia, dalam mukaddimahnya juga sudah menganalisis bagaimana konsep pembagian kerja, motif laba, dan perdagangan internasional jauh sebelum Adam Smith. Seorang inspektor atau pengawas di pasar Mesir yang bernama Taqiyuddin Al-Makrizi juga menulis tentang konsep moneter sederhana dalam bukunya Ighatsatul Ummah bi Kashfil Ghummah. Nah, sekarang kita masuk ke pemikiran modern. Di awal era modern, Adam Smith dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Ia merumuskan prinsip pasar bebas dan invisible hand atau tangan tidak terlihat dalam bukunya The Wealth of Nations yang terbit pada tahun 1776. Adam Smith berpendapat bahwa dinamika yang ada di pasar akan mengatur diri sendiri tanpa campur tangan negara. Meski demikian, beberapa idenya ini dianggap sudah tidak relevan lagi pada saat ini. Era selanjutnya, yaitu di abad ke-19, mulai bermunculan pemikir ekonomi seperti Thomas Malthus. Dia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk pada masa itu sangat berbahaya bagi suplai sumber daya. Contohnya seperti makanan yang tidak linier dengan pertumbuhan penduduknya. Teori ini juga dikenal sebagai teori populasi Malthus. Di abad ini juga muncul tokoh seperti Karl Marx yang menilai bahwa ekonomi kapitalis yang eksis pada saat itu akan memicu konflik di antara pemilik modal dan juga pekerja. Meskipun pada akhirnya tatanan kapitalisme sendiri ternyata jauh lebih fleksibel dari dugaan Marx. Era berikutnya ditandai dengan adanya revolusi marginal yang digagas oleh kumpulan ekonom seperti Jevons, Menger, dan juga Walras. Mereka menjelaskan bahwa keputusan ekonomi akan lebih efektif dan efisien jika melihat dari sudut pandang nilai tambah atau marginal, bukan pada nilai keseluruhan saja. Pemikiran ekonomi di abad ini juga mulai dijelaskan ke dalam model matematika oleh tokoh seperti Walras dan juga Alfred Marshall.
Model ini melahirkan teori-teori ekonomi neoklasik dan memperkenalkan konsep-konsep turunannya seperti economies of scale dan juga marginal utility. Pada abad ke-20, keyakinan lama bahwa ekonomi bisa berjalan sendiri dan memulihkan diri secara alami tanpa intervensi pemerintah mulai diragukan oleh banyak ahli. Salah satunya yang paling besar mengoreksinya adalah seorang ekonom bernama John Maynard Keynes. Ia menekankan pemerintah punya peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan juga moneter. Pandangannya ini juga sudah disusun sebagai ilmu ekonomi makro yang dipelajari di sekolah-sekolah dan juga universitas. Dan ilmu ini dipelajari bersamaan dengan ilmu ekonomi mikro neoklasik dan menjadi arus utama pemikiran ekonomi di era tersebut sampai dengan sekarang. Tapi tetap, meskipun kurikulum ekonomi mikro makro ini sudah diajarkan di mana-mana, pemikiran-pemikiran ini terus dikaji ulang oleh para ekonom. Seperti misalnya ekonom bernama Milton Friedman yang dikenal dengan mazhab Chicago. Dia memberikan bantahan atas pemikiran Keynes pada ekonomi makro. Milton menyatakan bahwa kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang mengendalikan supply demand perputaran uang, lebih berpengaruh daripada kebijakan fiskal yang dikemukakan oleh Keynes. Namun di era selanjutnya, pergulatan antara dua aliran ini, yaitu aliran fiskal yang diwakili Keynes dan juga aliran monetarian yang diwakili Friedman, didudukkan dalam satu titik temu. Ekonom modern seperti Paul Samuelson dan juga Gregory Mankiw melihat bahwa kedua pendekatan ini pada dasarnya memiliki ketergantungan satu sama lain. Pemikiran ekonomi selanjutnya mulai dikembangkan ke ranah psikologi, seperti pemikiran behavioral economics atau ekonomi perilaku yang digagas oleh ekonom bernama Richard Thaler dan juga Daniel Kahneman. Mereka menyatakan bahwa manusia seringkali bertindak tidak rasional dalam keputusan ekonomi, khususnya di ranah pribadi. Perkembangan pemikiran ekonomi tidak terbatas pada era itu saja. Ekonom seperti Anthony Atkinson dan juga Amartya Sen mulai mencoba memperluas cakupan ekonomi dengan memasukkan aspek keadilan sosial dan etika. Khususnya Amartya Sen, dia menekankan pentingnya kesejahteraan manusia dan distribusi pendapatan yang adil. Pemikiran ini juga menghidupkan kembali gagasan etis dari pemikir ekonomi di abad pertengahan, seperti misalnya pemikiran ekonomi Islam. Dengan demikian, sejarah ekonomi adalah cermin dari evolusi pemikiran manusia tentang bagaimana mengelola sumber daya, dan memang harus terus dinamis supaya mengikuti tantangan zaman dan juga nilai-nilai masyarakat yang ada. Kalau kalian punya insight dan referensi tambahan dari paparan ini, atau kalian mau request konten tentang ekonomi lainnya, boleh tulis di kolom komentar ya.